Apa kamu pernah merasa hidup ini seperti berlari di lorong yang gelap sempit dan tak ada ujungnya? Bangun pagi dengan napas yang berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena isi pikiranmu sudah terlalu penuh. Ada tagihan yang menunggu, tekanan di tempat kerja, hubungan yang makin hambar, dan perasaan hampa yang tak tahu harus dikasih nama apa. Dan sebelum sempat kamu bersyukur, keluhan pertama pun keluar dari dalam dada. Ya Allah, kenapa sih hidup gue kayak gini terus? Kalimat sederhana itu padahal terasa ringan diucapkan, tapi punya dampak yang diam-diam mengubah segalanya. Mengubah energi, mengaburkan makna hidup, dan memadamkan cahaya keberlimpahan yang sedang menuju ke hatimu. Hari ini di nafas baru, kita tidak datang untuk menyalahkan rasa lelahmu. Kita datang untuk mendengarkan, untuk menyelami, bukan sekadar memotivasi. Karena mungkin yang kamu butuh bukan saran panjang, tapi ruang untuk bernapas dan melihat ulang dirimu sendiri. Selamat datang. Mari kita mulai perjalanan ini bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menyapa bagian dari dirimu yang sudah lama terabaikan, yang selama ini berteriak tapi ditutup oleh keluhan dan penolakan. Sekarang, waktunya kamu duduk sebentar, tarik napas perlahan, dan izinkan hatimu mendengar sesuatu yang mungkin belum pernah kamu izinkan sebelumnya. Bab 1. Saat hidup terasa sulit, tapi hati selalu mengeluh. Bayangkan pagi hari ketika kamu baru bangun tidur, dan sebelum kaki menyentuh lantai, pikiranmu sudah diserbu kekhawatiran tentang uang kerjaan, cicilan, atau hubungan yang makin dingin. Dan tanpa sadar, keluhan pertama pun muncul. Ya Allah, kok begini terus sih hidup gue? Keluhan seperti itu bukan hal kecil. Ia seperti racun yang pelan-pelan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Setiap kali kamu mengeluh, kamu sedang mempersempit ruang untuk rasa syukur tumbuh. Dan celakanya, kita mengeluh bukan hanya lewat lisan, kita mengeluh lewat cara kita memandang orang lain, lewat iri yang tersembunyi, lewat kecemasan yang kita pelihara dalam diam. Dalam Islam, keluhan yang terus-menerus tanpa solusi adalah bentuk lemahnya iman terhadap rencana Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Hidup akan selalu punya tantangan, tapi hati yang mengeluh hanya akan membuat setiap tantangan terasa 3 kali lebih berat. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena hatimu tidak lagi lapang. Bab 2. Mengapa magnet rezeki melemah di dalam diri? Magnet rezeki bukan tentang hoki atau nasib baik yang jatuh dari langit. Ia tentang kondisi batin yang memancarkan frekuensi penerimaan. Ketika kamu mengeluh, kamu sedang memancarkan sinyal penolakan terhadap apa yang sudah kamu miliki. Kita sering mengira bahwa rezeki hanya soal uang, padahal rezeki adalah semua yang membuatmu bertumbuh dan merasa cukup. Kesehatan, sahabat yang jujur, waktu bersama keluarga, bahkan udara yang kau hirup saat ini. Saat hatimu sibuk mengeluh, kamu menolak semua itu. Dan ketika penolakan jadi energi dominan dalam hidupmu, magnet rezekimu mati pelan-pelan. Seperti radio yang salah frekuensi, kamu tak lagi menangkap sinyal kemurahan Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Tapi syukur yang sejati bukan hanya lewat lisan, melainkan lewat sikap batin yang tenang, ikhlas, dan lapang menerima. Magnet rezeki bukan sekadar tentang berpikir positif. Ia tentang percaya bahwa setiap hal yang datang padamu adalah bagian dari skenario yang disusun dengan cinta. Bab 3. Kehidupan modern dan budaya mengeluh. Coba buka media sosialmu dalam 5 menit saja. Kamu akan melihat hidup orang lain yang tampak lebih indah, rumah yang lebih besar, pasangan yang lebih romantis, karier yang lebih gemilang. Lalu kamu mulai merasa kecil dan diam-diam mengeluh dalam hati, kapan ya hidup gue bisa kayak mereka? Inilah wajah dunia modern, dunia yang membuatmu lupa bersyukur. Karena terus dibandingkan, kita tidak sadar bahwa budaya mengeluh itu dipelihara oleh algoritma. Kita dicekoki konten yang memancing perbandingan, lalu keluhan hadir sebagai respons emosional. Yang berbahaya adalah ketika keluhan menjadi identitas. Kamu merasa kalau nggak ngeluh berarti nggak jujur. Padahal jujur itu bukan berarti terus-menerus mengeluh, tapi berani melihat
bahwa hidup selalu punya dua sisi, kekurangan dan keberlimpahan. Islam mengajarkan untuk tidak menjadikan dunia sebagai pusat pengharapan. Dalam tasawuf, dunia disebut sebagai dar al-fana, tempat yang fana. Maka mengeluh karena dunia tak memberi yang kita mau sejatinya, seperti berharap pada ilusi. Saat kamu berhenti mengeluh, bukan berarti kamu menyangkal kenyataan, tapi kamu memilih untuk hadir sepenuhnya dan menerima kenyataan itu sebagai bagian dari jalan pulang. Bab 4. Rahasia tasawuf ketika ridha menjadi magnet. Dalam tasawuf, ridha adalah kondisi batin tertinggi dalam menerima takdir. Ridha adalah ketika kamu tidak lagi bertanya, kenapa hidupku begini? Melainkan mulai mengatakan, aku percaya ini bagian dari rencana Allah untukku. Ridha bukan pasrah tanpa usaha. Justru orang yang ridha adalah mereka yang tetap berusaha, tapi tidak lagi menyalahkan ketika hasilnya tak sesuai harapan. Mereka berjuang dari energi cinta, bukan dari rasa marah atau kecewa. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ridho adalah jembatan antara kesabaran dan syukur. Ia membuat hati mampu bertahan di tengah badai, tapi juga mampu bersyukur saat hujan reda. Dan inilah titik di mana keberlimpahan masuk dengan cara yang tak terduga. Bayangkan kamu sedang berada di kapal kecil di tengah laut. Ketika badai datang, kamu bisa mengeluh, bisa juga memperkuat tali layar. Orang yang ridha memilih untuk memperkuat tali layar karena dia tahu badai adalah bagian dari perjalanan. Dalam kondisi batin ridho, energi kita menjadi tenang, dan dalam ketenangan itu, keputusan yang tepat lahir, dan dari keputusan itu datanglah rezeki yang berkah. Bab 5. Cara menyucikan magnet rezeki. Sama seperti kacamata yang buram, harus dibersihkan sebelum bisa melihat dengan jelas. Hati juga perlu dibersihkan agar magnet rezeki bekerja maksimal. Berikut ini cara-cara sederhana tapi dalam maknanya. Pertama, diam saat ingin mengeluh. Saat keluhan muncul di hati, tahan sejenak. Ambil napas panjang, ganti keluhan itu dengan doa pendek. Ya Allah, cukupkan hatiku. Kedua, tulis 3 hal yang disyukuri setiap malam. Sebelum tidur, ambil waktu 5 menit. Tuliskan 3 hal kecil yang kamu syukuri hari itu. Bisa tentang kopi hangat, pelukan anakmu, atau langit yang cerah. Ketiga, berprasangka baik saat gagal. Saat rencanamu tak berjalan mulus, latih hati untuk berkata, mungkin ini jalan memutar agar aku tak masuk ke jurang. Keempat, bicara baik ke diri sendiri. Banyak keluhan muncul karena kita kejam pada diri sendiri. Ubah dialog batin dari gue gagal menjadi gue sedang belajar. Kelima, mulai hari dengan rasa terima kasih. Jangan mulai hari dengan membuka media sosial. Mulailah dengan zikir atau afirmasi. Hari ini aku diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Bab 6. Analog kehidupan gelas kotor dan air jernih. Pernahkah kamu coba menuang air jernih ke dalam gelas kotor? Meskipun airnya bersih, begitu masuk ke dalam gelas, warnanya berubah, rasanya rusak. Begitu juga hidup kita. Allah mungkin sudah menyiapkan rezeki yang bersih dan berkah, tapi kalau wadah di dalam hati kita penuh keluhan, cemas, dan iri, maka rezeki itu pun tak terasa nikmat. Maka tugas kita bukan mengejar air jernih terus-menerus, tapi mencuci gelas kita dulu, membersihkan hati dari prasangka, mengelap luka lama dengan penerimaan, melepaskan kemarahan yang kita simpan bertahun-tahun. Dalam tasawuf ini disebut dengan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan penyucian ini bukan tentang menjadi suci, tapi tentang menjadi cukup bening untuk menangkap cahaya. Bab 7. Keberlimpahan itu vibrasi batin, bukan jumlah materi. Keberlimpahan sejati tidak bisa dilihat dari saldo rekening, jumlah followers, atau rumah berlantai 3. Keberlimpahan adalah rasa cukup damai dan penuh kasih di dalam dada. Orang yang hidup dalam vibrasi keberlimpahan akan tetap tenang meski uangnya pas, karena ia tahu rezeki sejati bukan cuman apa yang ada di tangan, tapi yang ada di hati. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menjanjikan kekayaan dunia sebagai tanda cintanya. Yang dijanjikan adalah ketenangan hati, kelapangan dada, dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Jadi jika kamu hari ini belum punya banyak, tapi hatimu mulai tenang, jangan anggap itu hal kecil.
Bisa jadi itu adalah awal dari keberlimpahan yang sebenarnya. Karena magnet rezeki akan bekerja paling kuat ketika hati sudah merasa cukup. Kalau selama ini hidupmu terasa berat, kalau kamu merasa sudah usaha tapi tetap buntu, kalau keluhan sudah jadi teman harianmu, mungkin ini saatnya berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar. Dengar isi hatimu, dengarkan nafasmu, dengarkan suara Tuhan yang mungkin selama ini kamu tutupi dengan keluhan. Karena kalau hari ini hatimu masih penuh keluhan, kalau kamu masih merasa rezeki lambat datang dan hidup terasa jalan di tempat, mungkin bukan semesta yang menolakmu, mungkin hatimu yang belum memberi izin untuk menerima. Karena magnet rezeki paling kuat bukan datang dari usaha yang paling keras, tapi dari batin yang paling ikhlas. Kita tidak kekurangan rezeki, yang kita butuhkan adalah hati yang cukup bersih untuk merasakannya dan cukup lapang untuk menjaganya. Jadi, sebelum kamu berlari lebih jauh, sebelum kamu menyalahkan dirimu sendiri lagi, berhenti sebentar dan lihat ke dalam. Tanyakan perlahan ke hatimu sendiri, apa aku benar-benar sudah menerima hidupku? Atau selama ini, aku hanya sibuk menolaknya? Di nafas baru kita tidak memaksa kamu jadi kuat. Kita hanya ingin kamu tahu bahwa ada ruang untuk lelahmu, ada ruang untuk air matamu, dan ada ruang untuk memulai ulang dengan lebih jujur, lebih ringan, dan lebih sadar. Kalau kamu merasa pesan ini nyentuh hatimu, tolong bagikan ke orang yang kamu tahu sedang menyimpan banyak keluhan dalam diam. Karena bisa jadi satu video ini, satu kalimat ini, satu momen ini adalah titik balik yang mereka tunggu sejak lama. Terima kasih sudah hadir di sini, dan sampai jumpa di ruang berikutnya, di mana kita boleh bernapas tanpa terburu-buru dan bertumbuh dengan penuh kasih.